Terima kasih Tuhan telah memenangkan kami sehingga boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami dan kuasailah dengan Roh Kudus-Mu supaya kami menerima berkat dan boleh kami mengerti melakukan dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana topik minggu kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Artinya bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan Ia melihat sampai detail seluruh kehidupan kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada dalam hati kita. Juga masalah kita, beban kita, bahkan semua pelanggaran dosa kita, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Kalau manusia hanya melihat apa yang nampak saja, tapi Tuhan sampai melihat ke hati kita, melihat ke pikiran kita. Kalau kita memasang CCTV di rumah kita atau di gereja ini, lebih dari situlah CCTV Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, sehelai rambut pun di kepalamu, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu, Tuhan tahu. Dan Yeremia mengatakan, dari kandungan ibuku, Tuhan sudah mengenal aku, katanya. Itu makanya topik minggu kita, mata Tuhan tertuju. 00 do mata ni Jehovah, tu nama kabiari ibana.
Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita sekarang adalah, kepada siapakah Tuhan tertuju? Tadi memang sudah jelas dikatakan, Allah berkenan untuk memfokuskan matanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 8 tadi, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Takut akan Dia, takut akan Allah. Artinya hormat, respek, rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dan hidup kita. Dalam ibadah kita, dalam keluarga, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Kita ingatlah, saudara yang kekasih, meskipun tidak ada satupun yang tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti melihat, mengetahui perbuatan kita, yaitu Allah kita. Ada satu keluarga, ayah, ibu, dan satu anaknya datang menghadap pintu kerajaan surga. Sesudah sampai di pintu, mereka sudah senang, sukacita, kita akan masuk ke surga. Kita bertiga akan masuk ke surga. Rupanya penjaga pintu surga stop dulu, katanya. Kalian bertiga tidak boleh masuk, hanya dua yang boleh masuk ke dalam, yaitu ayah dan ibu. Anak tidak boleh masuk. Si ayah dan ibu berkomentar, kenapa? Kami selalu bertiga, di rumah sama-sama berdoa, ke gereja sama-sama berangkat ke gereja. Kata si bapak dan si ibu protes kepada penjaga pintu surga. Lalu datang penjaga. Iya, benar. Kalian bertiga sama-sama berangkat ke gereja, sama-sama berdoa. Tetapi si anak waktu di gereja asik main HP. Si anak waktu di rumah asik memberontak kepada orang tuanya. Si anak waktu di sekolah selalu membuli temannya. Kata si penjaga surga. Jadi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak semua orang yang menyebut aku Allahnya masuk ke kerajaan surga. Hanya yang melakukan firman-Ku, kata Tuhan. Disitulah bahwa segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, Tuhan melihat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Idokana kamanginang. Begitu juga dengan kalau kita mengasih uang persembahan kita. Contohnya tabungan 2.000 kan yang sudah lewat. Mungkin ada kesilapan di sintua atau panitia tidak dimasukkan ke tikting. Jangan terus beranggapan yang negatif amanginang. Ngayon lang situay behoroway, ngayon lang panitiay behoroway. Jangan terus gitu. Biarpun tidak dimasukkan ke tikting, tapi Tuhan melihat persembahanmu itu.
Tuhan melihat bahwa kamu sudah memberikan tabungan 2.000. Tuhan melihat bahwa kamu sudah memberikan persembahan tahunanmu. Itu. Jadi jangan terus ada dulu prasangka yang buruk di hati kita. Kita sudah ikhlas memberikan persembahan kita. Jangan lagi kita tuntut. Jangan lagi kita berprasangka buruk. Ikhlaskan. Karena itu Tuhan melihat. Dan Tuhan sudah terima. Karena itu sudah diduakan biarpun belum tertulis di warta. Hati manginang. Asa mago aka roha na negatif sian bagasan rohata. Begitu juga dengan segala masalah yang menerpa kehidupan kita. Mungkin banyak muncul kecemasan kita. Kita khawatir, mabiar holsoan. Apalagi di saat kondisi kita tidak kunjung membaik. Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada kita. 00 do mata ni Jehovah. Jadi kalau kita ada masalah jangan berputus asa. Jangan ambil keputusan yang salah dengan tergesa-gesa. Tetapi mari kita berdoa. Berharap kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang setia. Banyak orang yang menemukan hal-hal besar dalam hidupnya. Just di tengah waktu dia terhimpit atau dalam kesulitan. Makanya dikatakan pelajaran yang sekolah yang paling bagus di dunia ini adalah sekolah penderitaan. Itu. Sekolah yang paling bagus di dunia ini adalah sekolah penderitaan. Karena sesudah dia mengalami penderitaan, cobaan, dia mengungkapkan rasa syukurnya. Dia bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Karena itu, berserulah kepada Tuhan, berdoa dan berusaha sungguh-sungguh. Tuhan pasti sediakan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dari firman ini kita belajar dari Daud. Kita tahu bagaimana Daud punya kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Ada 7 saudara Daud. Dan Samuel datang ke rumahnya, mengatakan kepada Isai ayahnya, tunjukkan dulu dari anak-anakmu itu yang menjadi pengganti Saul. Datang Isai, ditunjukkan anak yang pertamanya karena dia gagah. Bukan itu kata Tuhan. Sampai selesai semua ditunjukkan Tuhan anaknya. Tinggal satu lagi yaitu Daud. Datang Samuel berkata kepada Isai, "Aida ngadong be anakmu, aku do perasa denai anakmu parmahani. Suruh maju tuson," katanya. Lalu dipanggilnya Daud. Itulah diurapi menjadi raja pengganti Saul. Yang mau saya katakan di situ bahwa Daud sepertinya tidak terhitung di tengah saudaranya karena dia pendek. Makanya disuruh untuk marmahan, menggembala domba-domba.
Tetapi biarpun dia sepertinya diasingkan di tengah-tengah keluarga itu, si Daud tidak mau putus asa. Memang ada mungkin rasa kecewa, rasa kesal. Tetapi di situasi itu Daud mencari Tuhan. Makanya dia berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itulah kerinduan Daud untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita di sini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan kita takut Bapak Ibu. Unang holsoan kita, unang mabiyar kita. Mungkin kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyayangi kami, Tuhan itu memberkati kami. Tetapi dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, kita tidak menunjukkan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kita maju kamangina karena toras majolo teh. Molo dihitung kamu majolo gajimu na setiap bulan. Manang hasil ni 3-3, manang hasil ni usaha, manang hasil ni hauma. Mulai dihitungi per bulan, pemasukan, dohot pengeluaran, dia dono balga kamanginang. Pengeluaran kan? Tapi, biarpun lebih besar pengeluaran dari pemasukan, anak-anak bisa sekolah, sampai perguruan tinggi. Romusian no paromain, di Leon Senam musai 100 juta, parpesta musai habis 250 juta. Bah, HP na hujalo 10 juta, 20 juta doh. Kenapa bisa? Itulah karena Tuhan itu maha kuasa. 00 do mata ni Jehovah, diboto isi ni roham, diboto isi ni pikiranmu, hasusaanmu pediboto. Alani akamanginang. Dapat tuduh ma, ima, parbueni, na, toktong 00 mata ni Jehovah tuhita. Alani biasa mula hulat hutaringoti ima persembahan sian jamita itu orang rumah dokuputi. Enak. Ngahepeng bion. Enak kan? Ha. Mula terhitung ke memang sedia mah 2.000 do persembahan kan? Hal itu 30.000. Alai boy do dipatu pada mata. Siani boy hita mabangun, boy hita patu pahon aka, dia program ni huria, kan itu si mata bereng. Alani mulai taringoti jolo pilihan itu ngatongan ni huriata, unang jolo pitor asing pamereng tati akamanginang. Ngaboira, gatiota, ima, harga 2.000 itu 5.000, harga 5.000 10.000. Nang menjual 100.000. Hati? Gimana honokku? Alaboha, kalau kita ikhlas memberikan persembahan karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, membiarkan anak-anak kita. Pasti kita tidak akan kelaparan. Anak kita bisa sekolah semuanya. Imah akamanginang. Unang jorupani amang tahebasanay ho Tuhan. Manariho kami, alai tiba untuk ke gereja. Itor marungut-ungut kita itu rasing pikirata. Justru di sini kita memberikan hati kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menjaga kita, memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Apapun yang sedang kita alami, mari kita respon dengan benar seperti
hambanya Daud, dia selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan firman-Mu menjadi santapan rohani kami, menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai dan mengajarkan kami melakukan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan di gereja-Mu ini, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah itu Tuhan, dan selalu berkatilah kami, berkati pekerjaan, usaha, dan bisnis, dan juga ladang sawah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, dari anak-anak yang kecil hingga yang sudah tua lansia, yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, yang miskin dalam keyakinan, kepercayaan, yang malas, dan juga yang kuat, yang sehat, yang cacat, yatim piatu, yang janda. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu memelihara. Biarlah kami dengan bersujud di hadapan-Mu mempersembahkan segala kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kepada anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah. Biarlah Tuhan yang menyertai hingga mereka boleh menerima berkat pernikahan dari hamba-Mu. Juga yang sudah menikah, Tuhan berkati. Berkatilah juga semua keluarga Kristen menjadi keluarga yang bahagia dan takut kepada Tuhan. Juga anak-anak kami yang sekolah Tuhan, berikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka, tuntun ke jalan-Mu yang benar. Biarlah mereka hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupannya, meraih cita-cita, meraih masa depan, dan juga menantikan jodoh dan pekerjaan mereka. Jangan biarkan mereka kecewa dan putus asa atas segala apa yang mereka hadapi, tetapi kuatkan iman mereka, kuatkan tubuh mereka Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran mereka. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu, biarlah Tuhan yang menguatkan, memampukan untuk memberitakan firman-Mu. Yang berulang tahun, pernikahan, dan juga kelahiran. Firman Tuhan mengatakan bahwa di tangan kanan-Mu lah ada panjang umur dan kekayaan. Karena Tuhan memberikannya itu untuk jemaat-Mu. Begitu juga dengan yang berduka cita ya Tuhan, hiburkan mereka dan berikan kekuatan kepada keluarga supaya mereka jangan putus asa. Kegiatan Pareheon Remaja Naposo Bulung 1 Resort Sitanahuli ini kiranya biarlah berjalan dengan lancar dan baik. Ingatkan anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka dapat menahan diri, menguasai hatinya, pikirannya, menguasai emosinya. Dan biarlah Pareheon Remaja Naposo ini menjalin kebersamaan, menjalin kekeluargaan di tengah resort ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.